Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita belajar bagaimana menumbuhkan fitrah anak-anak kita untuk mencintai ilmu. Karena sejatinya, subhanallah, setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini, Allah jadikan mereka itu adalah pembelajar-pembelajar yang tangguh. Tidak ada satupun bayi yang ia menghabiskan waktunya hanya untuk merangkak saja. Mereka mulai belajar untuk berdiri. Mereka setelah berusaha untuk berdiri, mereka belajar kembali untuk berjalan. Walaupun ketika dia belajar untuk berjalan, dia terjatuh beberapa kali, tapi dia bangun kembali. Subhanallah. Lihat teman-teman, bagaimana kesungguhan anak-anak yang baru belajar berjalan. Mereka tidak putus asa dalam belajar agar mereka bisa melompat dan berlari. Seharusnya kita bisa belajar kepada anak-anak. Dan lihatlah ketika anak-anak kita, mereka sangat senang untuk menjelajah setiap sudut rumah, ya, yang dapat mereka jangkau. Ketika anak-anak kita baru bisa berjalan, ya, mereka lihat ada piring, ada benda yang berwarna-warni, mereka raih, mereka pengen tahu, kemudian akhirnya pecah, ya. Dan terkadang orang tua yang tidak mengerti justru memarahi anak mungil kecil itu. Padahal dia ingin belajar, ingin tahu lebih dalam benda apa yang sebenarnya berada di atas sana. Dia tengok, dia pegang, coba untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, ya. Subhanallah. Itu semuanya dalam rangka anak-anak belajar. Mereka memiliki rasa penasaran yang sangat-sangat tinggi, subhanallah. Dan terkadang anak-anak banyak membuat kegiatan-kegiatan anak-anak yang masih kecil. Itu yang membuat akhirnya emosi orang tua naik turun, ya. Terkadang mereka menumpahkan cat warna, ya, mencoret-coret dinding. Subhanallah, semua proses tersebut adalah proses di mana anak-anak kita itu telah ditumbuhkan sejatinya oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah belajar. Dan terkadang kita orang tua, teman-teman, belum mengerti dan belum memahami sesungguhnya justru pertumbuhan setiap anak-anak kita, ya, di dalam fitrah belajarnya itu berbeda-beda. Ketika kita paham bahwasanya setiap pertumbuhan anak-anak itu berbeda, maka kita pun akan semakin bijak di dalam memahami pertumbuhan anak-anak. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin fitrah anak-anak kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, teman-teman? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita memantaskan diri kita semuanya sebagai orang tua untuk mencintai ilmu. Subhanallah. Karena pastinya anak-anak kita sangat-sangat mudah untuk meniru. Kalau kita sebagai orang tua belum mampu untuk mencintai ilmu, kalau kita sebagai orang tua belum terbiasa untuk duduk di majelis ilmu, yuk kita cari tahu sesungguhnya apa keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala belum membukakan anak-anak kita untuk mau belajar, untuk mau menuntut ilmu, karena Allah ingin agar orang tuanya belajar terlebih dahulu. Di antara kedudukan orang yang belajar menuntut ilmu, maka ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, subhanallah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berada di majlis maka lapangkanlah majlis tersebut. Allah akan berikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu untuk mencari ilmu, ya, maka carilah ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Subhanallah. Dan ini janji Allah Azza wa Jal. Jadi orang tua, kalau dia gemar menuntut ilmu, dia gemar duduk di majlis ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Bukan hanya orang tuanya yang diangkat derajatnya, Allah juga akan angkat derajat anak-anaknya dengan diberikannya taufik anak-anak tersebut untuk cinta dengan ilmu. Astagfirullah billah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian keutamaan yang selanjutnya yang kita harus paham sebagai orang tua agar kita senantiasa dekat dengan ilmu, ya, dan anak-anak kita pun turut ikut dekat dengan ilmu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memilih orang-orang untuk mendapatkan kebaikan. Allah akan memilih hamba-hambanya untuk mendapatkan kebaikan. Dan orang-orang yang mendapatkan kebaikan ini akan Allah berikan untuknya pemahaman dalam agamanya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan pemahaman agama untuknya. Subhanallah. Maka kalau ada di antara teman-teman semuanya, ya, Allah berikan rizki duduk di majelis ilmu, Allah berikan rizki ilmu yang bermanfaat, itu semuanya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk teman-teman. Dan ketika seseorang dia menuntut ilmu, ya, dekat dengan majlis ilmu, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sedang mendekatkan jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang dia berjalan keluar, ya, barang siapa yang dia menempuh jalan, ya, misalnya kalau saat ini tidak bisa keluar offline, dia buka ruang Zoom untuk bisa mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya ia dimudahkan baginya untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Dan masih banyak lagi teman-teman keutamaan-keutamaan ketika seseorang dia menuntut ilmu, mencari ilmu. Subhanallah. Dari sekian banyak keutamaan menuntut ilmu, maka seharusnya kita orang tua tergerak hati kita untuk terus belajar. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Sampai Allah wafatkan kita. Kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau setiap saat, ya, senantiasa pena berada di tangannya. Kemudian Salih putra beliau pernah ditanya, wahai Salih, sampai kapan Imam Ahmad itu membawa pena? Maka Imam Ahmad, ya, ketika menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh putranya, Imam Ahmad mengatakan, sampai aku masuk ke liang kubur. Artinya kita sebagai orang tua jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Karena anak-anak kita akan meniru. Lihat, kalau ada orang tua yang setiap hari dia baca Al-Quran, dia baca buku, subhanallah, anak-anak akan dengan mudah, tanpa kita harus berbicara panjang lebar, dia akan dengan mudah membuka buku-buku, membuka Al-Quran, walaupun ketika itu anak-anak belum bisa membaca. Dan yang paling penting teman-teman, bukan seberapa cepat anak-anak kita bisa membaca, tetapi seberapa cintanya anak-anak kita untuk membaca. Banyak anak-anak yang dia sudah bisa membaca dengan cepat di usia yang sangat dini, tapi ketika Allah berikan
Dia untuk bisa membaca, akhirnya sedikit sekali buku-buku yang ia baca. Bahkan kalaupun membaca dia harus diperintah oleh orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak yang telah Allah tumbuhkan rasa cintanya terhadap ilmu, yang telah Allah tumbuhkan rasa cintanya terhadap buku karena dia melihat setiap hari orang tuanya membaca. Maka tanpa kita suruh, tanpa kita perintahkan anak-anak kita untuk membaca, dia yang pengen membaca. Subhanallah. Dan kondisi ini teman-teman, saya bisa melihat langsung ketika anak-anak kecil di tempat kami ya. Kami menyediakan perpustakaan di sini, perpustakaan buat anak-anak. Saya pernah melihat ada satu anak ya, di mana orang tuanya memang membiasakan untuk membaca keras ya. Jadi dibacakan anak tersebut. Saya tahu paham betul ya, karena saya pernah lihat ketika ketika belajar online. Saya lihat itu anak tersebut, jadi di samping-sampingnya ada buku gitu ya. Terus kan cerita, saya semalam dibacakan buku ini sama bunda, saya sudah baca buku ini. Jadi dia cinta terhadap buku, cinta terhadap ilmu. Maka ketika datang ke sekolah, datang ke sini ya, ke tempat tahfidnya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, akhwat, dia langsung melihat buku itu. Walaupun dia ketika itu belum bisa membaca, dia bolak-balik ya. Kemudian dia mencari orang yang mau membacakan buku. Ketika itu saya ada, Ustazah bisa nggak bacakan buku ini ya? Sudah dibacakan, ambil lagi. Yang ini belum, ya Masya Allah. Itu contoh di antara contoh anak-anak yang dia melihat langsung orang tuanya mencintai ilmu di dalam rumahnya. Maka penting bagi kita, kalau anak-anak kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta ilmu, rasa cinta ingin membaca, mulai dari dalam diri kita masing-masing sebagai orang tua. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman, ya, agar anak kita mencintai ilmu, di antaranya adalah kita bacakan kisah ulama-ulama ya, yang dia gemar belajar menuntut ilmu di waktu kecil ya. Subhanallah, ada banyak ya kisah-kisah ulama yang kita tahu. Para ulama zaman dahulu kala mereka sangat-sangat gemar dalam mencari ilmu. Subhanallah, kita bisa cerita kepada anak-anak kita bagaimana Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar ya, ketika beliau duduk di majlis Rasulullah SAW dibawa oleh Umar ya, oleh ayahandanya Umar bin Khattab, dibawalah Ibnu Umar ini ke majlisnya Rasulullah SAW. Dan ketika itu subhanallah, Umar ya, Ibnu Umar mendengar, dan Umar pun mendengar Rasulullah SAW bertanya. Kira-kira kata Rasulullah SAW, pertanyaannya, pohon apakah, kata Rasulullah SAW ya, bertanya kepada para sahabat, pohon apakah yang mana pohonnya itu daunnya tidak jatuh sendiri ke tanah, dan pohon itu merupakan perumpamaan bagi seorang mukmin ya. Kata Rasulullah SAW, coba beritahukan aku, pohon apakah itu? Para sahabat mulai memikirkan, membayangkan, mengerutkan dahinya ya, melihat kira-kira pohon apa ya. Dia melihat, dia menerka, mereka menerka, kira-kira di pedesaan ada nggak pohon yang daunnya itu tidak bisa jatuh sendiri ke tanah. Dan Rasulullah SAW mensifati ya pohon tersebut sebagai perumpamaan untuk seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu seperti pohon, semuanya bermanfaat. Dan kala itu teman-teman, Ibnu Umar tahu jawabannya. Ibnu Umar tahu bahwasanya jawabannya adalah pohon kurma. Tapi Ibnu Umar menghormati orang-orang dewasa yang ada di majlisnya Rasulullah SAW, dan beliau tidak mengutarakannya. Setelah para sahabat ya belum ada yang menjawab, maka Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya yang dimaksud pohon itu adalah pohon kurma. Dan Ibnu Umar ketika itu berkata kepada Umar, wahai ayahandaku ya, sesungguhnya aku itu tahu apa yang menjadi jawaban dari teka-teki yang diajukan oleh Rasulullah SAW ya. Subhanallah teman-teman, kalau anak-anak ya sudah biasa dibawa ke majlis ilmu,
maka akan lebih mudah untuk mencerna ilmu, subhanallah. Dan inilah contoh sosok Ibnu Umar yang dibawa oleh Umar bin Khattab ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengisahkan anak-anak dengan kisahnya Ibnu Umar yang sangat-sangat semangat di dalam menuntut ilmu. Kita juga bisa mengisahkan ya bagaimana kisahnya Urwah ibnu Zubair ya. Ketika itu kepada anak-anak kita ya. Dan subhanallah, kisah Urwah ibnu Zubair ini adalah kisah yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita ya. Terutama ketika anak-anak kita ditanya, apa cita-citamu nak? Ya. Biasanya kan kita bertanya tuh ke anak-anak, apa cita-citamu nak? Ya. Anak-anak akan menjawab cita-cita sesuai dengan apa yang dia ketahui, informasi yang dia dapatkan. Biasanya orang tua langsung mengatakan, cita-citanya nanti jadi dokter ya nak. Cita-citanya nanti kalau zaman saya kecil ya, cita-cita itu paling banter itu dokter, polisi, apalagi pilot ya, seperti itulah ya yang berbau-bau yang besar-besar, berbau-bau dunia semuanya ya. Coba lihat bagaimana Urwah ibnu Zubair ketika beliau berkumpul dengan anak-anak muda sebayanya ya di dekat Ruknul Yamani di Ka'bah ya, ketika mereka sedang duduk-duduk ya, di situ ada Abdullah ibnu Zubair ya, di situ ada Yazid ya bin Muawiyah ya. Di situ ada Abdul Malik bin Marwan ya, di situ ada Mus'ab bin Zubair, semuanya membicarakan pembicaraan yang sangat-sangat serius ya. Mereka saling bertanya nih, sesama pemuda itu saling bertanya, kira-kira cita-citamu akan menjadi apa? Ya. Dan satu persatu teman-teman, ya, satu persatu pemuda tersebut, anak-anak ya, masih muda, mereka menjawab bahwasanya cita-citanya mulia, subhanallah. Cita-citanya cita-cita yang sangat-sangat besar. Dan mereka, di antara mereka, ya, di antaranya Abdullah bin Zubair, dia mengatakan bahwasanya cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya. Kemudian ketika ditanya kepada Mus'ab bin Zubair, ya, Mus'ab bin Zubair mengatakan bahwasanya cita-citaku, ya, keinginanku adalah dapat menguasai 2 wilayah Irak. Dan tak ada satupun yang bisa merongrong kekuasaanku. Itu yang dikatakan oleh Mus'ab bin Zubair. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan, dia mengatakan bahwasanya cita-citanya dia, teman-teman, adalah ingin menjadi khalifah, ya. Ingin menjadi khalifah yang akan menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Giliran Urwah bin Zubair ketika ditanya ya oleh teman-temannya, ya Urwah ibnu Zubair, kira-kira cita-citamu apa? Apa jawaban Urwah, teman-teman? Urwah ini putranya Zubair, ibunya bernama Asma. Urwah ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa jawaban Urwah ketika itu? Jawaban Urwah ketika itu ketika ditanya apa cita-citamu Urwah? Jawaban Urwah, semoga Allah memberkahi semua cita-cita dan urusan kalian wahai kawan-kawanku di dunia. Kata Urwah, kalau aku ingin menjadi orang yang Allah pahamkan agama dan mampu mengamalkannya dengan baik, sehingga orang-orang akan mengambil ilmu tentang kitab Allah dan sunnah nabinya, serta hukum-hukum syariat dariku. Kata Urwah, lalu ketika aku meninggal nanti, Allah ridho padaku dan memasukkan aku ke dalam syurganya. Dan subhanallah, dengan bergilirnya waktu, teman-teman, Allah berikan semua yang dicita-citakan oleh kawan-kawan Urwah ibnu Zubair ya. Allah berikan kepada Abdullah ibnu Zubair ya, sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Allah berikan kepada Mus'ab bin Zubair ya, sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Allah berikan kepada Abdul Malik bin Marwan ya, menjadi seorang khalifah menggantikan ayahandanya. Dan Allah juga berikan kepada Urwah ibnu Zubair orang yang sangat gigih dalam menuntut ilmu. Jadi di masa kecilnya
Urwah ibnu Zubair ini sangat-sangat gemar untuk belajar, subhanallah. Dan Urwah sangat gemar mendatangi rumah-rumah para sahabat Nabi dan hadir dalam majlis-majlis ilmu mereka untuk mencatatnya. Bahkan sampai-sampai Urwah ini teman-teman bukan hanya seorang yang gemar dalam menuntut ilmu, Urwah juga adalah orang yang gemar dalam mengamalkan ilmu. Malam harinya ia gunakan untuk salat malam, siang harinya ia gunakan untuk menuntut ilmu dan berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Dan Urwah juga menjadi seorang yang gemar bersedekah, ya, subhanallah. Orang yang subhanallah sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Maka penting bagi kita teman-teman untuk berkisah kepada kawan-kawan, kepada anak-anak kita, ya, dengan kisah-kisah yang memotivasi anak-anak kita dengan cita-cita yang luhur. Bukan hanya cita-cita dunia yang mereka dambakan. Karena kelak kalau cita-cita dunia hanya cita-cita dunia, anak kita menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang jenius, belum tentu saleh, belum tentu bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan juga kita bisa teman-teman menceritakan bagaimana kisah kecil Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kita tahu beliau adalah seorang ulama yang sangat jenius dengan kecerdasannya, ya, yang Allah berikan kepadanya. Dari kecil, ya, kita katakan kepada anak kita, lihat nak, Umi akan berkisah tentang masa kecilnya Ibnu Taimiyah. Dari kecil Ibnu Taimiyah itu dikenal dengan anak kecil yang suka bawa papan tulis. Ya, kemana-mana papan tulis itu dibawa. Ya. Sampai-sampai pernah ada salah satu orang yang ingin mengetes, ya, hafalan Ibnu Taimiyah ketika dia masih kecil. Ya, datang dari negeri yang sangat jauh dari Halab, ya, menuju Damaskus hanya untuk melihat kecerdasan Ibnu Taimiyah. Dan orang tersebut bertemu dengan penjahitnya. Maka penjahit itu mengatakan, tunggulah di sini, kalau Anda melihat anak kecil membawa papan tulis, itulah Ibnu Taimiyah. Ya, dan orang tersebut benar, ya, tak lama kemudian melihat ada anak kecil bawa papan tulis. Maka dipanggillah anak kecil tersebut, ya, yang tak lain adalah Ibnu Taimiyah. Mulailah, ya, orang tersebut mengatakan, ya, wahai anak kecil, aku akan menyebutkan beberapa hadis, ya, dan kamu tulis di papan tulismu, kemudian hapus. Ya. Betul, Ibnu Taimiyah menulis, dan setelah itu ia pun menghapusnya, membacakannya kembali apa yang telah didengarkan dari hadis tersebut tanpa ada salah sedikit pun. Subhanallah. Inilah kisah-kisah, ya, semangatnya para ulama di dalam menuntut ilmu di waktu kecil. Karena sesungguhnya ketika anak kecil itu menuntut ilmu di waktu kecil, itu seperti mereka menulis di atas atau mengukir di atas kayu, menulis, memahat di atas batu. Ilmu tersebut akan menyerap dengan cepat dan lama. Berbeda dengan kita ketika kita sudah dewasa, kita baru ditumbuhkan, ya, rasa cinta kita terhadap ilmu. Maka apa yang kita dapatkan akan lebih mudah untuk menguap, ya. Jangan pernah berputus asa, karena sesungguhnya kita masih ada anak-anak, kita masih ada cucu yang bisa kita berikan motivasi agar mereka cinta dengan ilmu. Dan yang terakhir teman-teman adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengetuk pintu langitnya Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada anak-anak kita untuk mencintai ilmu. Subhanallah. Kita tahu Imam Nawawi rahimahullah, yang beliau adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf, ya, bin Hasan bin Husain bin Muhammad, yang terkenal dengan Imam An-Nawawi Ad-Dimashq. Beliau ketika kecil teman-teman, ya, ketika anak-anak yang lain masih suka bermain, kemudian datanglah kawannya untuk mengajak Imam Nawawi bermain.
Maka Imam Nawawi kala itu tidak mau. Masih kecil tidak mau diajak bermain. Imam Nawawi maunya membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka tumbuhlah Imam Nawawi menjadi anak yang cerdas, anak yang cinta dengan ilmu. Dan Imam Nawawi ketika menjadi seorang pemuda, Imam Nawawi juga orang yang sangat gemar dalam belajar dan mengajarkannya. Siapa yang memberikan taufik kepada Imam Nawawi untuk gemar dan cinta terhadap ilmu? Allah. Kita tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika tahu Imam Syafi'i itu sudah tidak punya ayah ya dan dalam keadaan yatim, ibunya yang menggandeng tangan Imam Syafi'i kecil ketika itu, Imam Syafi'i masih kecil, untuk duduk di majlisnya ulama. Dan ibunya berdoa kepada Allah agar membukakan bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kecil, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, agar Allah membukakan hati Imam Syafi'i untuk menerima cahaya ilmu. Maka Allah bukakan hati Imam Syafi'i untuk menerima cahaya ilmu. Dan jadilah Imam Syafi'i seorang yang sangat cepat di dalam menghafal ilmu. Subhanallah. Doa seorang ibu akan Allah ijabah. Maka ketika posisi kita menjadi seorang ibu, teman-teman, jangan lalaikan kesempatan untuk mendoakan anak-anak kita. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita orang-orang yang gemar untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bukan hanya gemar menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita ditumbuhkan rasa cintanya untuk membaca, rasa cintanya untuk duduk di majlis ilmu dengan penuh adab. Ya. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla bukan hanya ditumbuhkan dengan untuk menuntut ilmu tapi juga dengan adab, dengan dimudahkan untuk mengamalkannya. Terus kita minta kepada Allah. Kita minta keturunan-keturunan kita Allah jadikan sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang gemar duduk di majlis ilmu dan juga mengamalkannya, orang-orang yang mencintai ulama. Kalaupun hari ini kita belum bisa duduk berlama-lama dalam bermajlis ilmu, minimal kita mencintai orang-orang yang berilmu. Subhanallah, semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan anak-anak kaum muslimin, maka sesungguhnya Allah akan berikan doa itu untuk keluarga kita. Maka jangan pernah jenuh jua untuk mendoakan kebaikan anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Karena sesungguhnya ketika kita mendoakan kebaikan anak-anak kaum muslimin, agar Allah jadikan mereka ditumbuhkan rasa cintanya terhadap ilmu, maka Allah akan berikan doa tersebut kembali kepada keluarga kita masing-masing. Yuk, kita dekatkan diri kita kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati anak keturunan kita untuk gemar bermajlis ilmu, mencari ilmu, dan juga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Barakallahu fi kunna jami'an. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi apa yang kita lakukan di pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak cucu kita keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.